Halo Sobat Tosan Aji semua, apa kabar semuanya? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kelancaran, keselamatan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Oke Sobat semua, jumpa lagi dengan saya Himawan Resi dalam channel saya Gombong Pusaka Official. Kali ini saya akan membahas tentang keris yang berdapur jalak sangu tumpeng. Tentu sobat semua sudah tidak asing dengan istilah itu, dan sering sekali dalam bursa-bursa Tosan Aji dimanapun menjadi sebuah keris primadona. Ada apa sih sebetulnya di balik keris itu, dan apa makna yang ada dalam keris itu? Jangan kemana-mana, tentunya tetap di channel saya. Kembali lagi sobat semua, bersama saya Himawan Resi. Kali ini saya akan membahas tadi dapur keris jalak sangu tumpeng. Apa itu keris jalak sangu tumpeng? Di sini saya sudah bawa keris yang berdapur jalak sangu tumpeng. Kita lihat dulu sobat semua. Nah, inilah keris jalak sangu tumpeng. Jalak sangu tumpeng adalah sebuah dapur keris, salah satu di antara ratusan dapur keris lainnya yang berbentuk lurus, ukurannya sedang, gadiknya polos, dia memakai pijetan, dia ada tikel alisnya, sogokannya ini dia rangkap, dia memakai serawean dan pinggil. Inilah ricikan-ricikan dari dapur keris jalak sangu tumpeng. Dibilang dari mana ricikan itu? Ya ada di buku pakem. Seperti halnya kita melihat sebuah contohnya yang simpel itu, kita ngelihat motor. Apa bedanya motor yang memakai jeruji, dan apa bedanya motor yang memakai apa cut istilah pelek ya cut ya, pelek racing, seperti itu kan kita sudah bisa melihat. Dia ada buku panduannya, kenapa dinamakan motor A, kenapa dinamakan motor B, apa bedanya, itu ada buku panduannya. Sama seperti halnya keris. Oke, membahas sejarah singkat dari keris berdapur jalak sangu tumpeng ini, ada beberapa catatan yang menyatakan bahwasannya dari Keraton Yogyakarta menyebut bahwa salah satu pusaka yang bernama Kanjeng Kiai Ageng Kopek atau disebut KKA, itu Kanjeng Kiai Ageng istilahnya, yang bernama Kopek adalah salah satu keris pusaka Keraton Yogyakarta yang oleh kalangan Keraton Jogja sendiri dan masyarakat Jogja dianggap sebagai pusakanya andalan raja. Keris itu berdapur jalak sangu tumpeng. Kenapa ketika ditanya kok dinamakan Kanjeng Kiai Ageng Kopek? Itu adalah penamaan pada pusakanya sendiri, seperti itu sobat semua. Sekarang kita berbicara mengenai sejarah dahulu ya sobat. Saya sedikit bercerita, saya sedikit istilahnya dongeng seperti itu. Yang pasti siapkan jangan lupa kopi, rokoknya Anda, sambil ngopi udut mendengarkan saya pasti lebih gayeng, seperti itu. Oke sobat semua, Kanjeng Kiai Kopek ini, ketika beberapa catatan dan teman-teman semua telah melihat, pamor kerisnya ini mirip seperti Las Gangsir. Pamor keris Kanjeng Kiai Kopek ya sobat semua, bukan ini. Itu mengisyaratkan sayap jangkrik yang sedang mendengarkan sayap keperwiraannya. Sementara warangka kayu Kanjeng Kiai Kopek itu terbuat dari kayu cendana wangi dengan seratnya bermotif kepang. Pendoknya pun dia dari suasa atau campuran emas dan emas tua dan campuran dengan emas muda yang berbentuk dia sebuah belewah. Itu yang disebut dengan suasa sobat semua. Oke, ini saya masukkan dulu ke dalam biar lebih enak, takutnya nanti nyolok mata saya. Wah, bahaya guys.
Oke, kembali ke sejarah tentang Jalak Sangu Tumpeng dan cerita-cerita di masyarakat lainnya. Kisah singkat ini tercatat dalam Gedung Pusaka bahwasanya Kanjeng Kiai Kopek ini merupakan dahulunya adalah tanda mata dari Sunan Paku-Pakubuwono ketiga. Pusaka ini diterima Pangeran Mangkubumi dengan pelantaran Gubernur dan Direktur Pesisir Utara Pulau Jawa. Yang dahulu itu direkturnya adalah Nicholas Hartik. Sewaktu Pangeran Mangkubumi dinobatkan menjadi Sultan Yogyakarta, peristiwa ini terjadi pada 13 Februari tahun 1755. Catat, Cut. Apa lo Cut? Ya, beberapa saat setelah penandatanganan perjanjian Giyanti, diserahkan di Dusun Pandak Karangnangka, Yogyakarta. Menurut kisah legenda, sesungguhnya keris Kanjeng Kiai Ageng Kopek ini merupakan pusaka Mataram yang diperoleh pada masa Sultan Agung Hanyo Krokusumo, yang menurut sejarah pada tahun 1539 sampai dengan 1645. Semula keris ini adalah milik Kanjeng Sunan Kalijaga. Kemudian diwariskan kepada Sultan Prawoto, yaitu adalah Sultan Demak terakhir saat itu. Dalam perjalanan sejarahnya, memang keris Kanjeng Kiai Kopek ini yang berdapur Jalak Sangu Tumpeng selalu dimiliki oleh raja-raja Jawa. Sunan Kalijaga memberi pertanyaan kepada Sultan Agung saat itu tentang busana yang dikenakannya, antara lain jamus kalimasada, udeng wulung, dan samiaji. Sebelum memberi sebuah pertanyaan, Sunan Kalijaga berjanji apabila Sultan Agung berhasil menjawab pertanyaannya, maka keris pusaka yang dimiliki oleh Sunan Kalijaga akan menjadi milik Sultan. Dalam bahasa Jawa itu bahasanya mengko peen, ya gitu loh. Nanti bisa diartikan dalam bahasa Indonesia itu nanti ambillah. Nah, konon dari kata mengko peken ini kemudian menjelma menjadi pusaka yang bernama kopek. Seperti itu sobat semua. Lalu mengapa kemudian pusaka ini menjadi pusaka andalan raja, sementara dapurnya hanyalah berdapur Jalak Sangu Tumpeng? Oke sobat semua, dari legenda tadi terungkap bahwa pusaka itu menyimpan misteri kehidupan yang merupakan perumpamaan bahwa manusia yang diumpamakan pada burung jalak dalam hidupnya perlu membawa bekal. Bekal di sini itu dalam bahasa Jawa disebutnya sangu. Sangunya itu apa? Tumpeng istilahnya. Tumpeng itu bisa berarti makanan untuk sebuah kehidupan. Namun tumpeng dapat pula berarti yang bersifat rohani atau akhirat. Oke sobat semua, makna tumpeng dapat juga diartikan sebagai hubungan manusia dengan agama dan ketuhanan. Falsafah tumpeng berkaitan erat dengan kondisi geografis Indonesia. Tumpeng hanya ada di Indonesia dan hanya ada di Pulau Jawa, seperti itu sobat semua, terutama khususnya di daerah-daerah Jawa yang dipenuhi jajaran gunung berapi. Bagi orang-orang zaman dahulu, gunung adalah sebuah abstraksi dan sesuatu yang jauh lebih tinggi yang melampaui kuasanya manusia. Bentuk tumpeng yang berupa kerucut dan mempunyai satu titik pada puncaknya bermakna menempatkan Tuhan pada posisi puncak yang mana Tuhan itu menguasai alam semesta. Bentuk kerucut gunungan ini juga melambangkan sifat awal dan sifat akhir, simbolisasi dari sifat alam dan manusia yang berawal dari Tuhan dan akan kembali kepada Tuhan. Seperti itu sobat semua. Apalagi bila dihubungkan dengan
Jamus Kalimasada yang terkaitkan dengan kalimat syahadat dalam Islam. Udeng wulung di sini juga merupakan suatu simbol, yaitu apakah manusia Jawa mampu memahami mudeng istilahnya. Kalau apakah kamu bisa memahami, dalam istilahnya bahasa Jawa itu disebutnya kamu mudeng apa tidak. Mudeng itu apakah kita bisa memahami, seperti itu sobat semua, mengenai apa itu agama sebenarnya. Dan istilah Samiaji sebagai pengeling-eling raja atau pengingat raja, di mana merupakan simbol bahwasanya manusia itu dasarnya memiliki nilai yang sama di mata Tuhan. Semua manusia itu sama di mata Tuhan. Raja tanpa mahkota adalah rakyat. Kedaulatan pasti ada semua di tangan rakyat. Raja tanpa rakyat, dia bukan raja. Karena kedaulatan sebuah rakyat, dia mengakui dia itu raja, jadilah dia sosok seorang raja. Namun di mata semua Tuhan itu kedudukannya sama. Semua pusaka terlebih Jalak Sangu Tumpeng ini mengandung makna filosofi yang sangat mendalam. Oleh karena itu sangat bisa dipahami mengapa keris pusaka tersebut yang berdapur Jalak Sangu Tumpeng itu menjadi pusaka utama di Keraton Kasultanan Yogyakarta yang berciri utama tentang keseimbangan jasmani dan rohani, dan juga material dan spiritual yang melambangkan sebagai bangunan keraton dan tugunya. Jika diresapi secara maknanya, keris Kanjeng Kiai Ageng Kopek yang berdapur Jalak Sangu Tumpeng memang pantas dianggap sebagai keris pendamping seorang pemimpin besar atau yang disebut raja, karena sifatnya penuh dengan simbol-simbol dan belas kasih sayang. Oke sobat semua, dalam keris yang berdapur Jalak Sangu Tumpeng ini di sini pun tersimpan pesan perlindungan untuk rakyat. Burung jalak kerap bertengger di atas punggung kerbau telah memberikan sebuah inspirasi pertama kali kepada para empu untuk menciptakan keris berdapur jalak. Kembali mengulas sejarah jauh ke belakang, sobat semua. Konon, penciptaan dapur jalak ini diawali dari titah Prabu Sri Samarotunga dari Kerajaan Mataram Buddha di Jawa bagian tengah, yang mendapatkan wangsit melalui hasil sebuah perenungannya. Disebutkan sejak muda sang raja gemar berkelana mengelilingi seluruh penjuru pelosok negeri dalam kontemplasi tentang segala hal yang dilihat sang raja sehari-hari. Di sini sang raja menyimpulkan bahwasannya agar rakyat yang berada dalam sebuah kerajaannya itu bisa hidup makmur dan sejahtera, maka sang raja itu menilai saat itu harus memuliakan burung jalak. Kenapa? Karena burung jalak itu dilihat memang dianggap saat itu sebagai burung yang dekat dan banyak membantu kaum petani. Seperti itu sobat semua. Sang raja kemudian meminta kepada para empu keraton untuk menciptakan keris yang mengambil bentuk maknawi sesosok burung jalak. Melalui proses pengendapan batin yang dalam, maka terciptalah sebuah keris berdapur jalak yang nantinya disebut dengan keris jalak Buddha. Seperti itu sobat semua. Singkat cerita, Raja Kerajaan Mataram Buddha itu sangat menyukai sekali keris karya para empu keraton itu. Sejak itu, Sang Prabu mencanangkan keris pancer dapur Jalaka Buddha sebagai suatu pusaka negara. Dia pernah mengeluarkan sebuah istilahnya kalau raja itu fatwa mungkin ya, atau istilahnya titah. Seperti itu yang berbunyi, Reungunta I saweh kita sun amule sang jalak Buddha
Dadyeka Raksarinogora. Itu merupakan titah dari Prabu Si Samarotungga pada tahun kurang lebih 820 Masehi. Ini terdapat pada dalam berbagai macam kitab-kitab sejarah dan prasasti-prasasti ya sobat semua, yang kurang lebih jika diartikan adalah dengarkanlah olehmu semua. Aku memuliakan Sang Jalak Buddha menjadi penjaga sebuah negara, seperti itu kurang lebihnya. Dan sejak saat itulah banyak empu atau yang kita kenal sebagai pandai yang membuat putran dari Jalak Buddha itu sendiri. Ciri khas yang menonjol pada Jalak Buddha selain sogokannya rangkap yang tipis, gadik polos, dan pijetan dangkal, adanya pametuk atau semacam gelang bersusun di bawah ganja. Jadi ketika keris Jalak Buddha ini bila dipasangi deder atau ukiran hulu, dia tidak memerlukan lagi sebuah mendak seperti itu. Keris Sang Jalak melambangkan kebersamaan raja beserta para penggerak negara selaku pelindung seluruh rakyat petani beserta kehidupan agrarisnya. Selayaknya burung jalak yang selalu mengajarkan kepada seluruh jajaran negara, mulai dia itu pangeran, mulai dia itu patih, adipati, mantri, dioksa, aku, demung, buyut, hingga para luruh dan bekal untuk menjiwai tauladan dan kehidupan burung jalak di saat itu. Keris Sang Jalak adalah penjaga negara. Itu titah Sang Prabu saat itu. Karena melambangkan dinasti kerajaan Mataram Hindu yang bersumpah menegakkan tugasnya sebagai pengayom para kaulo tani, seperti yang dititahkan oleh Sang Prabu tadi. Bahkan jika ada bangsawan atau priayi yang semulia Dewa Brahma, sepandai Dewa Wisnu, sesakti Dewa Siwa, ataupun sekaya Dewa Kura, namun ia tidak mengayomi para kaulo, melainkan hanya menyia-nyiakan saja, bagi Sang Prabu dia menyatakan adalah dia itu tidak lain hanyalah benalu parasit yang lebih hina dari lalat dan serangga yang nakal yang suka mengganggu sang kerbau. Seperti itu sobat semua. Dalam suatu candi di relief Candi Borobudur, Jawa Tengah, dapat kita jumpai tergambarkan sesosok tokoh agung yang menggenggam keris Jalak Buddha, bahkan dengan tambahan gambar burung jalak yang bertengger di ujung pucuk bilahnya. Inilah salah satu gambaran bukti kebesaran Raja Mataram Buddha yang arif dan bijaksana di saat itu, di mana suatu kearifan pesan raja yang diabadikan oleh Empu Gunadarma. Ia adalah sang arsitek Candi Borobudur dalam salah satu karya pada reliefnya. Nah, dari sinilah terciptanya berbagai varian keris yang bernamakan jalak, seperti kita kenal jalak more, jalak sangu tumpeng ini tadi, jalak nyucup madu, dan banyak jalak-jalak lainnya, jalak dinding antara lain. Dan semua dapur tersebut walaupun memiliki ricikan-ricikan baru, seluruhnya tetap terinspirasi bentuk kepala burung jalak, yaitu sebagai simbol dari fungsi tugas bangsawan dan priayi Jawa. Antara lain yang kita kenal dengan dalam dapur jalak ini adalah simbiosis mutualisme, sobat semua. Belajar dari kerbau dan burung jalak istilahnya. Kenapa kita harus belajar dari kerbau dan burung jalak seperti itu? Kerbau dan burung jalak bisa kita sebut ayat kauniyah tentang bagaimana berinteraksi dan berkomunikasi dengan dunia luar atau di luar dari diri kita sendiri. Entah itu dia saudara, entah itu dia teman, tetangga, atau bahkan siapapun yang kita jumpai dan kita menjalin hubungan berdialog bersama mereka. Dalam berhubungan seharusnya menjadi simbiosis mutualisme di sini. Yang diajarkan oleh burung jalak dan kerbau
bahwasanya memberi tanpa meremehkan yang meminta dan meminta tanpa memaksa. Dalam bahasa kita, beramal tanpa pamrih. Itulah yang harus kita jaga dalam sebuah hubungan. Kerbau dengan sukarela dan tanpa beban mempersilahkan burung jalak menungganginya. Demikian pula burung jalak dengan tanpa paksaan dia memakan kutu di atas kerbau. Itulah hubungan yang saling ibaratnya itu saling simbolis mutualisme, sobat semua. Nah, sobat-sobat semua, itulah makna yang ada dalam keris berdapur jalak sangu tumpeng ini, dan juga legenda atau cerita berdasarkan babat tanah Jawa dengan dokumen-dokumen mengenai perkerisan yang menyatakan bahwa makna atau sejarahnya terbentuknya sebuah keris yang berdapur jalak, antara lain jalak sangu tumpeng. Oke, sobat semua, mungkin dari saya hanya sepintas seperti ini. Saya ucapkan terima kasih untuk semuanya. Semoga menjadi wawasan untuk kita saling sama-sama belajar. Salam Rahayu, salam budaya.